Selamat datang di Parade Hitam bersama gua Fadli Gidal. Seperti biasa kita bakalan ngebahas hal-hal yang horor-horor. Gidal, Ayam. Lu dari mana terus? dari tadi sih. dari rumah di situ ya? Dari rumah gua. Rumah lu yang mana nih? Rumah gua udah pindah sebelum itu. Sudah Tebet gua pindah ke daerah Celanda. Horor juga. Rumah yang sekarang horor juga, tapi lebih horor di Tebet. Serius lu? Iya. Kalau rumah lu sekarang gimana dong? Ada cerita-cerita horor nggak kayak rumah gua di Tebet? Lu ngapain nanya kayak gitu enggak? Enggak ada. Masa sih? Alhamdulillah enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Ya. Jangan sampai. Kan kita temanya horor, masa rumah nggak ada horor? Jangan dong. Aku takut. Tapi kenapa ya kalau rumah-rumah kayak gitu selalu ada yang horor, mistis-mistis gitu, entah rumah kosong atau rumah yang nggak dihuni, Iya, kalau- pasti ada yang ngisi gitu. Kalau gue sih sebenarnya suka dapat cerita sebenarnya. Ada cerita. Tapi gue nya yang insya Allah nggak deh, insya Allah nggak deh. Dan gue penasaran banget kenapa apakah orang yang tinggal di situ punya pegangan atau yang rumah kosong itu nggak pernah diisi karena emang kosong jadi ada yang mau ngisi, hantunya mau ngekos mungkin. Kosannya mahal. Mahal kan? Tidak kosan. Daripada di pohon kan ada rumah kosong kenapa nggak di situ kan? Oh, iya. Tuh. Nah kalau lu bisa nggak kasih tau gue kenapa gitu kalau lu tahu? Jangan gue dong. Kita tanya ya yang emang ahlinya tuh ya. Salah tuh ya. Iya. Nah, biasa lah nanti gue panggil Lang deh. Lang, sokin Lang. Sorry. Soki. Oke bro, apa lagi nih bro? Gimana? Sehat lagi? Sehat. Saya kelihatan sih Lang. Senyum lu tuh sih. Iya, senyum lu meriah banget. Membawa luka ya? Jangan dong sedih tuh. Enggak lah, kita lagi ngomongin tentang rumah. Wih, bisnis Iya. banget ya Enggak, kayaknya. terus mau beli rumah KPR. Gue juga KPR. Gue masih bisa 15 tahun. Promo dong, promo nih. Nggak, gue bahas kita tuh ngelanjutin yang waktu itu. Rumah gue kan pernah horor tuh. Iya. Gue pengen tahu tuh kenapa sih rumah itu bisa jadi kayak jadi horor, ada yang ngisi, ada jinnya kayak waktu lo bilang. Oh iya. Ya, jadi kenapa rumah itu horor tuh pertanyaannya? Ya gue jawab sih ya simple lah, karena mungkin rumah itu sudah lama tidak ditempati. Iya. Dianggap nih bangsa jin, nah rumah itu gak ada yang nempatin, gue tempatin lah. Gitu. Kosong gitu. Kosong terlalu lama. Nah, udah gitu kita yang nempatin main asal nempatin aja. Kita nggak tahu ada apa itu. Kadang ketika kita beli rumah kosong, kita nggak tahu tuh rumah bekas apa. Namanya orang mau jual kan, nggak mungkin dia cerita rumah ini serem segala Lagi macam. murah lagi. Ya apalagi murah dia jual aja. Ya itu sih kayak gitu. Ya intinya sih rumah itu udah lama kosong lah. Sama rumah mertua horor. Aduh. Katanya Itu beda lagi, itu beda lagi. Horor deh. Itu beda lagi. Katanya sedotan jatuhnya bunyi. Kedengeran gitu. Iya. Horor itu. Itu beda lagi. Tapi ini ngomong-ngomong rumah nih, gue ada temen nih yang bisa sharing nih. Soalnya dia punya pengalaman rumahnya tuh diganggu lah ibaratnya gitu. Ada penampakan. Pengen denger ceritanya tuh. Oh, pengen gua loh. Seru Pengen. juga sih. Siapa tahu kan lu bisa ngasih tahu kan. Oh ini iya, apa. kita tukar pikiran lah. Iya. Kartu nama atau kartu nomor sih gak boleh. Yaudah kita panggilin aja nih. Siap. Ada. Namanya Devi. Wih, Dep, sini dong Dep. Hai. Halo Devi. Kita kayak acara Hey. Acara talk show ya. Iya. Kita datangnya bisa. Hai. Ketawanya udah serem sekali. Gue juga takut gue setengah dikit. Gimana Dep, lu katanya punya pengalaman horor di rumah? Ya, itu waktu gue SMP pas sekitar kelas 3 lah. Waktu itu tuh gue masih punya pembantu 2. Jadi satunya dua. babysitter. Sebenarnya satu Gede rumah lu, babysitter. gede berarti. Enggak sih. Gendong. Dua lu. Rumahnya kakak yang sekarang tapi belum direnov. Jadi waktu itu punya satu babysitter dan satu pembantu ART lah ya. ART. Jadi ART ini memang suka ngelamun kalau malam-malam di belakang dan di Jomblo pasti, jomblo. di belakang. Iya, benar jomblo. Kan Benar. punya pacar yang ngelamun pasti WA. Di Iya. Dia di belakang dan di belakang rumah itu memang ada pohon mangga dan Manis makanya. asam sih. Asam. Ketik mangga. Terus ternyata aku dapat cerita dari babysitter ini kalau memang ART ini suka nongkrong di belakang rumah sekitar dari jam 1 sampai jam 3 Pagi. ngelamun, iya pagi pagi Nongkrong jam 1 ke jam 3. nah itu makanya suka galau lah, suka nggak jelas. Nah satu malam gue itu lapar sekitar jam 9 malam lah. Nah
minta ditemenin lah makan sama si ART ini di belakang, dan di belakang itu emang agak remang-remang dekat pohon mangga itu, terus ada kursi di situ. Mbak temenin dong. Ada warung. Terus habis itu minta temenin makan, lagi enak makan, dan rambut dia kan panjang banget ya. Terus tiba-tiba dia gini terus kayak kayak gitu lah. Iya gitu. Aku kayak, Mbak, kenapa Mbak? Terus dia kayak gitu. Terus aku langsung kayak aku lempar piringnya, kayak aku nggak jadi makan deh, nggak jadi. Kenapa? Orang rumah kan jadi heboh kan, akunya heboh. Enggak deng dek, bercanda katanya gitu. Pas aku udah masuk rumah, enggak deng dek, bercanda kayak gitu. Oh yaudah Mbak, aku udah nggak ada tenaga, nggak mood lah gitu. Kita tidur. Pas tidur itu mungkin sekitar jam 12-an lah. Itu badan tuh lagi enak-enak tidur, tiba-tiba tuh dingin. Rasanya tuh dingin, nggak enak. Kok keringet kayak orang mau sakit gitu. Kayak orang sakit tapi aneh. Udah basic prayer. Ya pokoknya gitulah. Tiba-tiba waktu nyari Alkitab kan, terus baca sebentar, coba tidur lagi, taruh Alkitab di sebelah sebelah bantal. Coba tidur nggak bisa, nggak enak, hawanya tuh nggak enak gitu. Tiba-tiba kakak ngetok, Dek, Mbak CRT kita lagi kesurupan. Hah, kesurupan? Kenapa gitu? Ya kesurupan. Kesurupan waktu itu awalnya ceritanya kesurupan anak kecil. Kesurupan anak kecil. Jadi setannya tuh kayak datang mau bawa mbak ini, kayak aku suka banget sama mbak ini, mau diajak main segala macam. Aku bawa ya, terus orang-orang bilang jangan dibawa. Kalau nggak boleh dibawa, ini nih, aku panggil teman-teman aku nih, gitu. Gimana lagi gitu? Panggil. Tuh banyak tuh teman-teman aku tuh, gitu. Kira masuklah Miss K. Nah itu tuh mungkin aku nggak keluar rumah, nggak keluar kamar ya, jadi nggak ngelihat dia pergerakannya gimana. Jadi aku ngelihat ujung-ujungnya tuh pas dia dimasukin Miss K itu ada di depan kamar aku, lagi dipegangin. Miss K. Kayak KKI. Itu serem juga sih. Ya pokoknya terus berlanjut ke malam kedua tuh anak kecil itu lagi, terus itu Miss K lagi, ada Besokannya lanjut terus tuh. 2 hari berturut-turut. Anak kecil, Miss K, bapak-bapak sempat sama ibu habis melahirkan. Terus nggak tahu deh ada lagi apa yang gue ingat sih 4 itu. Jadi kayak datang keluar masuk lagi. Kalau satu badan tuh. Satu badan. Ini berarti yang masukin beda-beda tuh? Beda-beda, dan itu tuh katanya kok kalau pas paginya tuh mbak nggak apa-apa gitu. Kok badanku sakit banget ya, kenapa ya kayak gitu. Wah, gue sekolah aja deh. Kenal. Ya gitu deh. Pokoknya ya kalau logika, anjir nih orang kok kuat badannya kalau emang dimasukin segitu banyak kok kuat banget badannya. Nah itu tuh yang apakah itu bisa gitu dimasukin satu makhluk, terus dia makhluk itu keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, masukinnya dan makhluk yang berbeda gitu. Bergantian ya. Gimana tuh lah? Ya kalau gue sih dengar cerita dari mbak ini ya, gue merasakan aura-aura yang beda gitu. Maksud aura-aura yang berbeda tuh seolah-olah mbak-mbak ini yang tadi kita sebutkan namanya bunga lah. Bunga lah. Iya. Jadi kenapa bunga ini gampang kemasukan? Yang pertama kan kita sudah lihat tuh dari runutan cerita kakak ini ya kan, bahwa bunga ini suka menyendiri. Suka tiba-tiba ada di belakang menyendiri ya kan, pikirannya entah kemana, mungkin dia lagi ada problem
tentang dirinya. Jadi si makhluk astral ini atau gaib, jadi wah ini sendiri nih momen nih, gue masukin dulu gue temenin. Jadi sugesti diri juga kemana-mana. Jadi jadi dia kebawa angan-angan gitu, angan-angan yang lepas gitu. Jadi ketika makhluk itu masuk ya berganti bisa, karena dia udah nggak sadarkan diri siapa dirinya. Kalau menurut gue sih memang ada gangguan gaib sih di dalam tadi cerita kakak ini, bahwa sih memang gaib itu kan saya bilang tadi sifatnya energi. Jadi ketika mbak ini banyak melamun kosong, ya energi itu masuk. Ketika energi itu keluar, ternyata mbak itu masih tetap kosong, ya dimasukin lagi bisa itu. Sangat mungkin bisa sampai 3 kali atau 4 kali lah masuk yang berbeda. Gitu. Dan memang sih sempat ada cerita, oh ini sama yang nanyain ya, sama yang megangin, ini kayaknya aku suka sama kakak ini soalnya dia sering ngajak aku main. Ya kan lagi-lagi saya sudah bilang di episode pertama tuh yang saya bilang bahwa setan jin itu sifatnya menipu. Dia bisa berubah menjadi anak kecil, dia bisa berubah menjadi saya nggak tahu tuh miski itu apa sih, saya nggak ngerti itu miski, intinya kuntilanak lah. Jadi lebih perjelas saja saya karena saya nggak ngerti. Jelas. Jadi kalau yang saya rasa ya itu udah bahwa cerita kakak ini saya benarkan. Karena kenapa saya benarkan? Dari runutan peristiwa sudah kita tahu bahwa si Mbah Bunga ini sebagai ART banyakkan bengong. Ada problem yang diselesaikan dengan cara menyendirinya dia nih. Gitu. Jadi dia ada 2 kemungkinan sih. Yang pertama memang kena dalam hal segi psikologis dia, yang saya cerita juga psikologis. Ya, jadi dia ini contoh deh yang example kita kenapa yang bilang saya contoh tuh ketika dia makan, dia uraikan rambutnya sambil ketawa, tapi tiba-tiba dia bilang bercanda. Berarti kan dia secara psikologis terganggu. Nah tiba-tiba diseranglah sama gaib. Nah gaib ini bermacam-macam kan saya bilang. Jin itu sifatnya menipu, bisa jadi anak kecil, bisa jadi bapak-bapak, bisa jadi nenek-nenek, segala macam ya. Tapi tetap saja bentuknya jin. Gitu. Tapi kalau misalnya di belakang gitu dia, tapi nggak ngomong, kita dengerin lagu, itu bisa ngaruh juga sih? Enggak lah, karena jin itu enggak juga. Lagu apa nih? Tapi sih kalau menurut gua horor juga sih. Seorang ART bercanda dengan gaib, bermain dengan gaib bisa gitu. Atau memang aslinya dia memang udah suka apa sih? Yang kayak gitu-gitulah ya, gaib gitu. Kalau untuk hal gaib sih gua rasa belum. Tapi kalau sudah terkena hasutan jin itu sudah. Kenapa? Tiba-tiba dia disuruh ke belakang rumah. Dia menyendiri di belakang rumah, ya kan? Malam hari sampai jam 3 gitu kan. Ketika makan berdua dengan kakak ini tiba-tiba dia pura-pura kesurupan. Ada 2 kemungkinan. Dari segi psikologis dia butuh perhatian. Tapi dari dia butuh perhatian karena dia bilang jomblo bro. Makanya kenalin. Jomblo, iya. Dari segi psikologis kan kita nggak selalu menyangkut pautkan dengan gaib juga. Kita lihat psikologis orang itu juga bro. Gitu. Kalau gaib, kalau kita berpikirnya positif ya jarang lah kita kemasukan. Karena di belakang kali gitu. Iya. Tapi kalau di depan nggak juga sih. Kayak gue di depan kan tuh. Tiba-tiba dia lagi nongkrongnya di depan kan. Di depannya apa? Di depan serta langsung sama aja dari dia. Gue pikir karena di belakang doang, kalau di depan juga ngaruh juga, walaupun dia bengong juga tetap ngaruh ya. Ngaruh karena dari pembawaan dia segi psikologis dia terganggu bro. Kenapa gue bilang terganggu? Yang mbak ini ceritakan bahwasanya ART itu sering bengong sampai dari jam 12 sampai jam 3 ada sesuatu kan. Secara perilaku dia terganggu nih. Berarti nah, terus yang kita balikin lagi yang ke makan lagi, dia nyari perhatian dengan pura-pura gibasin rambutnya. Iya enggak kok bercanda. Tapi ketika kakak ini tidur dengan di sampingnya Alkitab, ngedenger katanya kesurupan. Ngerasa lebih hawanya nggak enak gitu. Oh, hawanya nggak enak ya. Berarti pada dasarnya memang dia sudah diikuti gaib. Gaib yang memang sudah bersentuhan dalam arti si ART ini tahu bahwa keberadaan gaib itu ada di situ. Dia ART ini daripada kesepian, adalah gue main sama yang gaib aja lah. Pilihannya ini nggak ada yang lain itu main sama iya, lain gitu. benar. Tetangga ada ART yang tetangga ada kan? Main TikTok ya, belum ada TikTok dah. Belum. Katakan secara perilaku kita bicara secara perilaku manusia gitu.
apa namanya, kalau gaib kan tergantung manusianya nih. Yang saya udah bilang kan tadi bro, kalau kita auranya ketakutan, gaib itu bakal nampak ke kita bakal ditakut-takutin. Tapi kalau kita berpikirnya positif, ke depan mau di tempat serem, mau di tempat angker, ya bodo amat. Bahwa kita memang ada di alam nyata, bukan di alam dia. Tapi kalau kita ketakutan, seolah-olah kita ada di alam dia. Benar-benar. Dengan gelapnya malam, ya kan, dengan keangkerannya. Gua ada setan di sini. Tapi kalau kita berpikir positif, apa sih emang di alam nyata? Cuman memang karena tempat ini nggak ditempatin lama aja bro. Jadi positif aja jalan gitu. Jadi kalau menurut gua pengalaman kakak ini sih sungguh menarik buku gue juga sih. Baru gua denger gitu cerita-cerita kayak gini. Selama ini kan gua cuman bergaul nongkrong gitu. Tapi ketika ada orang bercerita gini, oh ada ternyata ART yang suka menyendiri tiba-tiba kesurupan. Gitu. Jadi memungkinkan lah kalau menyendiri pas kesurupan nih. Pasti, karena gini pikiran kita kemana-mana. Ngawang-ngawang. Pasti. Kan kita tadi sudah bilang di episode pertama bahwa jin itu ada di mana-mana. Gitu. Jadi memungkinkan bisa mengganggu kita. Gitu. Tinggal kita aja mikir apa enggak ya. Iya, kita kuncinya sih positif bro. Apa-apa yang saya bilang harus positif. Tentang gaib pun kita harus positif. Jadi kalau kita ke negatif, mempengaruhi otak kita juga sih. Oke. Ya kesimpulan dari cerita kakak ini, kita sebagai manusia yang memang hidupnya berdampingan dengan gaib, intinya jangan mengganggu aja. Bahwa memang keberadaan dia sudah ada dalam hal arti dia sudah ada sejak dulu dibanding kita. Jadi kita jangan sembarangan gitu. Kayak membuang sampah atau air panas atau buang air kecil lah. Kadang kan ART maaf ya suka sembarangan buang air panas kita nggak tahu di situ ada penghuninya atau tidak, ya kan? Nah, itu intinya kesimpulannya kita lebih paham lah ketika kita di sendirian kita harus apa. Kita kayak kakak kan nih, kakak baca Alkitab dengan keyakinan kakak kan, saya sebagai muslim baca Al-Quran dengan keyakinan kita kan, terus yang lain juga harus berpikirnya positif aja. Jadi kesimpulannya udah itu aja sih menurut saya. Positif thinking. Pokoknya nggak boleh bengong, masalah tuh dulu dibicarakan. Iya. Baru diem timbul jerawat nanti. Satu mending kalau 5 bicanya satu. Banyak pikiran timbul jerawat, bahaya sih. Udah cukup dengan episode kali ini. Ya kalau menurut saya cukup sih dengan pengalaman yang kakak yang sangat horor cukup lah. Horor. Oke, guys. Gue rasa episode kali ini sampai di sini. Jangan lupa di like, di subscribe channel kita dan follow juga Parade Hitam di Instagram. Sama jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan sama cerita-cerita kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.